Yang C, persekot pendapatan di luar usaha. Nah, pendapatan di luar usaha ini tetap masuk neraca. Bulan Desember untuk jangka waktu 3 bulan yang diterima di muka berjumlah 120.000. Dilihat lagi di daftar saldo. Persekot pendapatan non usaha 360. Ini kan untuk 3 bulan. 3 bulan berarti untuk bulan Desember cuman 120. 360.000 dibagi 120. Dibagi 3 kan sama dengan 120.000. Jadi untuk yang bulan Desember cuman 120.000. Nah, ini namanya kita itu udah ada pendapatan tapi belum masuk ke kita. Lihat nih. Jadi setelah lewat bulan Desember itu baru masuk ke pendapatan. Masuk pendapatan, sedangkan di ininya, di debitnya masuk ke persekot pendapatan non usaha 120. Paham? Jadi pendapatan yang belum kita dapat tapi sudah dicatat. Ini kan sudah dicatat persekot pendapatan non usaha segini. Begitu pendapatannya itu lewat. Nih. Ya. Maaf, ini pendapatan sewa, persekot pendapatan sewanya. Jadi setelah dicatat itu setelah lewat bulan itu. Karena sudah lewat bulan Desember, makanya masuk pendapatan sewa, sedangkan persekot pendapatan non usahanya berkurang. Kan di awal, jadi orang lain bayar dulu 360, tapi sama kita kan pertama cuma dicatat dengan akun persekot pendapatan non usaha. Persekot kan DP, pembayaran awal. DP kan masuk di kredit. Kalau pendapatan kan harus masuk kredit ya toh. 360. Nah, itu untuk bulan Desember, Januari, Februari. Sedangkan kita mau mencatat penyesuaian untuk bulan Desember. Bulan Desember berarti kan cuma 1 bulan, 120.000. Makanya itu persekotnya berkurang. Karena ini berkurang, jadinya di debit. Sedangkan masuk pendapatan sewa kita bertambah untuk bulan Desember. Makanya persekot pendapatan non usahanya di debit, kreditnya pendapatan sewa. Paham? Mencatatnya ya sama. Ini persekotnya kan berkurang. Jadi daftar saldo penyesuaiannya jadi 240 untuk persekotnya. Di kredit. Sedangkan pendapatan sewanya bertambah. Pendapatan sewa bertambah sebesar 120.000. Ini bukan pendapatan sewa ya. Ini pendapatan fee, ini salah. Yang di halaman 3.10 yang bawah ini bukan pendapatan sewa tapi pendapatan fee. Pendapatan sewanya kita bikin akun baru di sini. Ingat pokoknya kalau nggak ada akun di daftar saldo berarti bikin akun baru. Terus kalau ini yang keempat, perusahaan telah mengakui atau membebankan gaji tapi belum mencatatnya. Jadi kita belum mencatat beban gaji. Tapi kita belum bayar juga kan, cuman mengakui ada beban gaji. Makanya beban gaji pada hutang gaji. Mengakui bebanan tapi belum dicatat. Ya berarti istilahnya kita harus membayar, emang ada tapi belum dicatat. Makanya beban gaji pada hutang gaji. Nanti kalau gajinya sudah dibayar, berarti utang gaji di debit, kas di kredit, karena kita membayar utang gaji itu. Tapi untuk bulan berikutnya, untuk bulan depan. Paham ya? Sama, cara memasukkannya juga sama. Terus kalau yang kelima, fee yang telah merupakan hak perusahaan tapi belum diterima. Jadi ini yang pendapatan yang belum diterima ini. Ini akunnya piutang. Karena kas kita belum terima kan, tapi kita sudah mengakui pendapatan. Ingat, kita mencatat saat transaksi terjadi. Jadi walaupun pendapatannya belum kita terima, kasnya belum kita terima, tapi kita sudah ada transaksi terjadi, kita bakal mendapat pendapatan, berarti dicatat. Piutang usaha pada pendapatan fee.
Kan ini kita berdasarkan accrual basis. Andai kata kita, betul, berdasarkan cash basis, ya belum dicatat dulu sampai kita benar-benar dapat cash. Oke, paham ya? Jadi piutang usaha di debit, kreditnya pendapatan fee. Kalau yang terakhir depresiasi peralatan kantor, masih ingat kan minggu lalu setiap aktiva jangka panjang pasti ada depresiasinya. Setiap bulan atau setiap tahun, setiap bulannya kan pasti berkurang masa manfaat. Sama kayak kita semakin tua, kekuatan kita juga berkurang. Ya, penyusutan. Makanya masuk beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Ini untuk penyesuaiannya. Kalau nggak ada di sini berarti ditambahi sendiri. Nah, ini transaksi F semuanya dua-dua baik debit maupun kreditnya kan nggak ada di saldo awal, daftar saldo. Berarti kita harus menambahkan dua-duanya di sini. Biaya depresiasi sama akumulasi depresiasi. Paham ya sampai situ? Paham? Ya. Kalau kita membayar hutang, tergantung akunnya. Kalau kita membayar hutang gimana? Kita kan punya hutang, berarti kita bayar hutang. Misalnya 500.000 ya, berarti di debitnya hutang. Hutang kan akun normalnya kan di kredit. Hutang akun normal di kredit, ingat. Karena kita membayar hutang, berarti kan berkurang. Kalau berkurang berarti kan hutang jadi masuk ke debit. Jadi kita bikin jurnal pertama, debitnya hutang, kreditnya kas. Nah, karena itu, tapi kan dua-duanya nggak ada akun beban atau akun apa kan? Berarti ya nggak masuk laba rugi. Ingat, cuman kalau ada kata-kata pendapatan dan beban itu pasti masuk laba rugi. Nah, ini tadi, ini ada kesalahan. Ini harusnya persekot pendapatan non usaha, bukan cuman pendapatan toh. Ini ada persekot pendapatan non usaha atau di luar usaha. Makanya dia tetap masuk neraca, bukan masuk laba rugi karena bukan pendapatan. Kalau ada pendapatan dan beban, pokoknya ingat ada kata-kata pendapatan dan beban atau biaya, beban sama biaya sama, itu baru masuk laba rugi. Selain itu, di luar beban dan pendapatan masuk neraca. Itu aja yang perlu diingat. Lihat nih ya, lihat di halaman 3.11, hutang gaji. Hutang gaji tetap masuk ke neraca karena dia bukan pendapatan maupun beban. Semua yang kata-kata beban sama pendapatan pasti masuk laba rugi. Coba dicek di neraca lajurnya yang kolom laba rugi. Paham? Selain itu masuk neraca. Nah, kalau untuk bikin laporan laba rugi ya sudah gampang. Tinggal dimasuk-masukkan. Nah, kan kalau mau laba rugi yang berisi akun nominal, beban dan pendapatan dan beban, ini selain akun nominal, jadi selain akun pendapatan dan beban. Paham ya? Bisa penyesuaian laporan keuangan. Kita nyusun laporan keuangan jadi gampang, kan sudah tahu nih halaman 3.12. Jadi buka gampang, tinggalan pendapatan nih. Ini sebenarnya bukan pendapatan sewa loh, pendapatan non usaha. Kalau di sini namanya pendapatan non usaha, persekot pendapatan non usaha, berarti di sini harusnya juga pendapatan non usaha, bukan beban sewa, pendapatan sewa. Ini tadi saya kok betul. Jadi lihat laporan laba ruginya, pendapatan fee, ini pendapatan fee. Yang ini Mbak, ini tadi kan saya sudah bilang, ini bukan pendapatan di luar usaha, tapi persekot pendapatan di luar usaha. Diganti persekot pendapatan luar usaha.
bukan pendapatan. Kurang, itu ada yang kurang. Hati-hati, buku ini kadang ada yang salah ketik, ada yang ini juga pendapatan fee ya, bukan pendapatan sewa. Dan di sini seharusnya juga pendapatan non usaha. Ya Tom, lebih enak dicatat pendapatan non usaha karena di sininya persekotnya namanya persekot pendapatan non usaha. Kecuali nanti kalau di transaksinya ada keterangan sewa untuk dibawa biaya sewa gitu baru bisa. Tapi ini kan persekot ini. Nah, karena di contohnya sini, contoh soal transaksinya kan nggak ada kata-kata sewa, jadi mending pakai pendapatan di luar usaha. Dilihat laporan laba ruginya, jadi langsung tinggal pendapatan sama beban biaya. Semua yang ada di neraca lajur ini dimasukkan kata-kata pendapatan dan beban. Jadi labanya ketahuan berapa. Nah, ini dilihat halaman 3.11 yang paling bawah. Laba rugi selisih ini pendapatan dikurangi beban. Lihat. Kan akun pendapatan kan akun normalnya di kredit. Sebentar.